Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kita jumpa lagi di video kami pada saat hari ini. Sebelumnya saya ingatkan bagi kalian yang sedang menonton video ini, yang belum subscribe silahkan dipencet tombol subscribe-nya. Kemudian kalian pencet tombol loncengnya supaya kalian berlangganan dengan channel ini dan tidak ketinggalan atas video-video kami yang terbaru. Kami juga mengucapkan terima kasih karena kalian telah mendukung kami sampai saat ini, Bang Nggih. Kita jadi semakin semangat, bahkan rindu teman-teman. Kalau kita tidak membuat konten itu sepertinya rindu, Bang Nggih. Itu semua tidak lain hanyalah karena dukungan kalian. Jadi pada malam hari ini kita akan membahas tentang beberapa pertanyaan dari teman-teman juga, Bang Nggih. Yang pertama itu masalah rasa, Mbak. Jadi kata-kata rasa itu sering kita dengar baik di masyarakat, terkhususnya bagi aliran penghayat dan sesepuh bini sepuh. Yang mau saya tanyakan di sini perwakilan dari teman-teman, apa sebenarnya penjabaran dari rasa itu apa? Itu mungkin jenengan jelaskan, Mbak ya. Mbak, kita meranjak ke pertanyaan yang pertama dulu tentang masalah penjabaran kata-kata rasa, Mbak. Kata-kata rasa itu luas sekali. Rasa, rusa, rasane, ros itu tidak sama. Ros itu perbatasan antaranya kanan dan kiri, atau misalkan pohon bambu itu kan ada perbatasan tulang. Ini bisa dikatakan ros, satu ros, dua ros. Kemudian kalau roso adalah kekuatan. Kuat. Roso menyinggung atau menyinggung dengan perasaan. Jadi kalau kita sudah mengenal dengan kata roso, itu adalah sudah menyangkut dengan perasaan atau rasa. Nah, rasa itu kita pilih-pilih atau kita pilah-pilah menjadi 3 bagian. Rasa rasaning rasa, rasa rasaning raga, rasa rasaning rasa ingkang sejati. Rasa rasaning rasa, rasa rasaning rasa itu lungguhe atau wadake, semelehe adalah di lidah. Jadi lidah ini yang bisa merasakan rasa rasaning rasa, misalkan merasakan pahit, merasakan pedas, merasakan asin, merasakan gurih, merasakan panas, merasakan adem, itu yang bisa merasakan adalah di lidah. Rasa rasaning raga, raga itu kan merupakan badan. Ya, telinga, mata, kuping, hidung, tangan, kaki, perut dan sebagainya itu raga. Rasa rasaning raga bisa dirasakan apabila raga merasakan keju, linu, encok, panas, sakit, luka, lebam. Itu yang bisa merasakan adalah rasa bagian raga, rasa rasaning raga. Kemudian yang ketiga adalah rasa rasaning rasa sejati. Rasa rasaning rasa sejati itu bertempat di dalam hati. Nah, rasa rasaning rasa ingkang sejati itu biasanya itu jujur. Ya, jujur, tidak mau menipu. Tapi kalau rasa rasaning raga, rasa rasaning rasa itu masih bisa giro. Menipu. Masih bisa menipu. Saya contohkan misalkan dari rasa rasaning rasa, tempatnya di dalam hati. Misalkan kita misalkan menyelingkuhi orang, ya. Pada saat kita menyelingkuhi istrinya orang, ya, di dalam rasa rasaning raga akan merasakan nyaman. Senang. Senang. Jadi kita terpenuhi nafsunya, kita terpenuhi dengan birahinya, kita terpenuhi dengan keinginan kita, gitu. Kenikmatan kita datang. Pada saat suaminya dia bertemu dengan kita, suaminya tidak bertanya apapun, kita tetap tenang. Kita tetap biasa, tetap bisa merasakan kenyamanan, dan kita bisa membayangkan pada saat selingkuh itu rasanya gini. Namun tiba-tiba bertemu lagi itu
yang biasanya itu menaruh atau yang biasanya itu bertanya, yang biasanya mau bicara, pada saat pertemuan yang kedua itu sudah tidak mau bertanya. Wajahnya sudah cemberut, meripatnya adalah menunjukkan kemarahan. Itu saja yang bisa merasakan kan hati. Rosoran rogo kan tidak bisa merasakan. Itu ring pertama masih hati kita sudah bisa merasakan nggak nyaman. Nyapo yo. Dingin daerah ro. Bojone tak selingkuh ini barang ceduk diingin nggon perapatan kok kaya ngedo-ngedo gede modelnya kok pripatnya pentelang-pentelang perengat-perengut ngono. Nah. Pertemuan yang ketiga dia menanyakan, saya ingin bertanya, saya ingin meluruskan dengan perkara. Gimana? Perkara apa mas? Misalkan gitu. Saya pernah dengar bahwa kamu kemarin dulan bersama istri saya. Pada saya bekerja, istri saya kamu bawa ke hotel sana. Jadi masih bertanya pada saat saya bekerja, istri saya kamu bawa ke hotel. Itu saja sudah teratap pada dekat. Redek itu. Artinya dia kan tidak mau menipu. Kan dia jujur. Iya panjen aku sing kleru, aku sing nggawa bojone dhek tak goreng hotel. Itu kan hatinya kan nggak bisa giroh itu. Jadi yang bisa merasakan situasi kesalahan, situasi dia selingkuh itu tadi yang merasakan adalah hati kita gitu loh. Itu yang merasakan adalah rasaning rasa ingkang sejati. Jadi ada 3 permasalahan. Kemudian kaitannya ada pertanyaan lagi. Terus rasa rasaning rasa rasaning rogo, rasa rasaning rasa sejati. Nah, kalau untuk menuju atau mendekat kepada Tuhan, mendekat pada Sang Pencipta, 3 rasa itu mana yang kita pakai kan gitu Mbak ya. Kalau misalkan kita punya niat ingin ibadah saja, ibadah kepada atau bersembah kepada Sang Yang Widiwasa, bersembah kepada Allah, berbakti kepada Allah, rasa apa yang kita pakai? Yang kita pakai adalah tiga rasa itu kita bawa. Rasa rasaning rogo, rasa rasaning rasa rasa ingkang sejati. Itu 3 rasa itu diajak bebarengan makare sembah marang pangeran, pemirsa. Jadi rogone kok ditinggal ya ora kena, rasa rasaning rasa ditinggal ya ora kena, rasa rasaning rasa sejati ditinggal ya ora kena. Jadi 3 rasa itu tetap kita bawa untuk sembah pada Sang Pencipta gitu loh. Misalkan rasa rasaning rogo bagaimana sembahnya? Ya tergantung kepada agamanya gitu loh Mbak. Kalau agama misalkan agama lain lah itu kan kadang pakai Yuswa gini-gini itu. Terus kemudian kalau agama kita misalkan Islam, Allah Akbar, rogonya kan mangkat lah. Kan dijak ibadah ya, Allah Akbar. Nah, kalau misalkan agama lain atau orang-orang dulu lah nanti gitu ya, itu kan kadang-kadang kan sembah gitu. Ya Tuhan, yang Batara yang Agung, Gusti kamu suci, Gusti kamu murah, Gusti kamu welas, Gusti kamu asih. Nah, kan sembah gini. Ini yang artinya rogonya kan dijak ngangkat, bekerja untuk nyembah kepada Tuhan Yang Maha Esa, atau Mbak. Nah, jadi rasa rasaning rogo. Lah rasa rasaning rasa sing manggone ning ilat ku dijak. Lah muni kuwi Allahu Akbar gitu. Allah kan nggone cangkem niku. Ngundane lisan niku. Upamane duh Gusti Kang Maha Suci. Kulo nyuwun pangapunten dumateng Gusti Kang Maha Suci. Niku kan sing muni kan ngilat karo cangkem karo swara. Niku dijak nggih niku. Nah, setelah kita mengucapkan dengan lisan kita sudah terucap, baru kita bekerja lagi naik ke tahta ke tingkat tinggi lagi adalah rasa sejati. Rasa sejati itu juga bisa bicara, tapi di dalam hati gitu, Mbak. Nah, toh sebelah ini terus sedekap gini. Nah, matanya terpejam, ibaratnya kalau unen-unen ini para dalang sedekap ini saluku juga. Jadi sedekap ini saluku juga siji, sedekap sawiji.
nutupi baban hawa songo. Jadi baban hawa songo itu ya mripat loro, kuping loro, papat, irung loro, kira-kira Mbak. 6, mulut 1, 7, ya. Kelamin adalah 1, terus 8, untuk dubur 1, 9. Jadi artinya sedakap saluku juga nutupi baban hawa songo sekawan ingkang binikas sajuga ingkang sinidikara. Sekawan ingkang binikas. Jadi papat alwamah amarah supyah mutuma binikas sih rinacut atau rinegem dadi siji, ditaleni dadi siji. Jadi nafsu patang perkara niku nderek sitok sing kluyuran. Amarah pesupiyah enggak kena kluyuran kudu dicekel dadi siji plek untuk ning awas lan eling sembah marang pangeran. Jadi nafsune saja juga dicencang. Sapa sing cencang ya sang rasa sejati sing cencang. Nggih. Kemane ngene pas merem duh Gusti Kang Suci. Terus ada suara. Lah itu berarti kan nglewar itu. Nafsu misalkan kita mencium aroma aja, aroma berambang aja. Itu kan nafsu alwamahnya kan keluar tuh. Merasakan yaitu baunya berambang. Nah, kemudian misalkan pas sedekap terus sembah para Gusti, duh Gusti Kang mau murah, Gusti Kang mau asih. Terus kemudian kelingan dia meminjamkan orang terus tidak disaur-saur. Nah, mendengar istrinya bilang sama anaknya, kok itu mak, kok nagih utang kok kono, nagih utang angel-angel kok ditukari karo bojone. Lah rumasane piye to? Wong diutangi tenanan ngantek pira prasasi. Nalika dhisik butuh didhawuhi delosor. Barang ditagih aku malah delok kaya litah darat. Aku lho ora nganaki ora apa-apa. Tak tulungi lah kok malah ngamuk-ngamuk. Aku diusir malah. Nalika sembah krungu sing wedok bengok-bengok kan utul amarahnya, melok pegel. Boleh duh Gusti Kang Suci. Kula nyuwun pangapura dumateng Gusti Kang Suci. Duh Gusti Kang Agung. Duh Gusti Kang Murah. Kula nyuwun pangapunten Gusti Kang Agung. Duh Gusti Kang Agung, kula nyuwun pangapura dumateng Gusti Kang Agung. Terus krungu wong wedok nesu mau. Panjen tenan. Bojone Karman iki panjen megel. Wong jarane wong mripate menteleng, jarane wonge merongos, meladak riwih lek nglathu jenget dene tenan. Kuwi tenan bojoku tak tempilingi. Lah terus malah nalika meditasi terus malah sembuh kali bojone. Nggih. Nah, niku lho. Jadi sekawan ingkang binika sajuga ingkang sinidikara. Maksude niku nafsu papat aja sampe ucul, aja sampe metu kokong bengi wadake awake dhewe ngoten. Bener-bener cencang diseleh tenan. Wis gak mikir apa-apa iki. Gak mikir kahanan donya. Tentrem jeneng jinem, ayem tentrem. Satu tunggal. Fokus marang sing gawe urip. Niku mengke terus niku mboten dibingkas, mboten digegem, ucul. Lah niku mungkin meditasi ini atau tapa brata niku jar mboten kaparimpa ngoten lho. Tersembung antara Khobominallah dan Khobominalas niku mboten saged ketemu simpangan niku lho. Mulane kan kathah pertanyaan kenapa saya iki nyuwun ora tau kasil. Karena kita memang sulit untuk menyambungkan kepada Allah, kita sulit menyambungkan kepada Tuhan Yang Maha Esa gitu lho. Karena apa? Karena nafsu kita itu kadang-kadang muncul, pemirsa. Itu tidak siapa-siapa, saya sendiri juga demikian gitu loh. Jadi kita tidak mengoreksi orang lain. Saya sendiri sering terjadi ucul seperti itu gitu loh. Tapi kalau ucul cepat kita rangkus, kita bingkas, kita cencang jangan sampai ucul lagi. Kita kembalikan ke fokus gitu loh. Nah, jadi sekawan ingkang binika sajuga ingkang sinidikara mulhimah diwaning gaib. Maksudnya mulhimah itu kekuatan gaib. Jadi gaib ada yang mengatur, ada yang ngedum, ada yang menguasai. Jika yang dimaksud adalah di dalam untuk meditasi. Kalau tenang-tenang nih kemudian nyawiji iso muncul, iso datang gaib. Apa berupa cahaya, apa kekuatan, apa berupa hawa panas, apa tenang, banyak sifat-sifat pewujudan gaib itu tidak bisa kita gambarkan, pemirsa. Tidak bisa kita jabarkan tentang gaib, karena itu gaib itu aneh, sulit diprediksi, sulit ditulis, sulit diramal. Gaibnya setiap orang itu tidak sama. Dapat anugerah setiap orang juga tidak sama gitu loh. Kelebihan orang juga tidak sama gitu. Nah,
sadakap saluku juga sekawane kabinika sajuga ing Sinigara mulih madewaning gaib. Manting sak pucak-pucuking grana. Lah grana ngeten disawang pucuke niki. Bareng merem tapi bernyawang merem ngoten. Berarti maksudnya ge tajem nang satene. Ya bareng bernyawang pucuke grana niku irung terus merem iku ben tajem. Mantung sak pucak-pucuking grana anut laksitaning brata, manut karepe ati. Mergo atine setapa brata, karepe ati ngejak nyang endi. Jroning maha sing asamun, jroning manembah marang Gusti kang gelar jagat, neng kaya watu, ning kaya banyu. Coba kita bayangkan kan susah. Neng saja seperti batu. Lah saya kalau pidato ngene obah ngene. Lah kula dhewe lho pidato obah ngene iki. Niki karepe dhewe mboten kok kula gawe-gawe. Lah niku mboten asal. Neng kaya watu, ning kaya banyu. Bener-bener jernih tenan. Sak jernih-jernihe banyu, jernih, isi jernih atine manungsa. Tenan-tenan, kusuk bekti marang pangeran. Neng kaya watu, ning kaya banyu. Jroning alam keramaian. Silem jroning neng kaya watu, ning kaya banyu. Jadi jroning keramaian roame ini mboten cah diurusi. Bojone ngrasani wong anak itu karan lanang karo wedok rebutan montor arepe digi metu, sire anake wedok sire arepe kursus, si anake lanang sembayan karo pacare tau karan nang emper akhire meditasi towange. Hei le. Iki ndak karo-karan to. Jadi dari meditasi wis ben tukaran karepmu ora karepmu, sing penting tetep muh marang sing ya urip. Sebab lek kulino niku mengke tapa brata atau meditasi dijugarne niku mengke akhire suwi-suwi gawe mboten saged mlebet. Benda arepe wiritan enek permasalahan enggak sida, metu yang omah. Benda arepe meditasi terus omah enek masalah, enek daya teko ngeteri dhuwit tak enggak sida wiritan wae. Akhire kulino merendahkan, meremehkan dengan patra-patra semedi, patra-patra wiritan niku mengke sing puasa nggih mboten purun anjop dateng ngarso panjenengan, boten maring cahaya jenengan. Kan jenengan meremehkan dengan ngremeh kekuatan sing gak urip ngoten lho. Dadi dadani wis patrap semedi mbok enek gunung meledos nggih kersane, omah rubuh nggih kersane. Niku ibarate lho. Niku ibarate. Sekawan kang binika sajuga ingkang sinika mulih madinah gaib. Manting sak pucuk grana anwar sirik brata. Ing mangke wonten tandha ingkang saged kita gambaraken. Jadi lek pun mungkin meneng carane wiritane sampun rampung. Wiritan sampun rampung total kabeh, terus kita istikaf, kita meneng tek menghendingan cipta terus pasrah semarah marang Gusti. Dan iki kemungkinan gambaran. Napa mengke piuk kata semaput ngoten berkonang-konang. Terus ora jagat mubeng kaya kene angin lap biar. Dan napa wonten ro bintang-bintang kejora, napa sumber cahaya sing menakjubkan rupane seperti pelangi, napa mengke ada suara-suara sing merdu sing indah. Ini nanti berbagai macam dengan firasat yang kita dapatkan. Tapi kita harus bisa memilih suara dari jin atau murni dari sing urip gitu loh. Karena namanya petunjuk itu ada dua. Kadang-kadang jin setan nyelimur jejeli masalah jejeli to ngendhe panguwasa. Lah sing imane ora kandel dibisiki jim dianggap kuwi wisike Gusti, dianggap pirasate Gusti. Makanya itu kita harus bisa memilah dan memilih. Bagaimana caranya memilih? Ini bisikan setan, ini bisikan iblis, ini murni petunjuk dari Allah. Lah mergo imane iku malah imane kandel iso biji. Lah imane sing acak-acakan ini biji kang elang karena kekuatan jin sangat dahsyat. Gitu loh. Jadi iso ngapusi mripat, ngapusi rasa. Karena jin itu pinter banget gitu rasanya. Mak klotrek pas wiritan enek keris. Dicekel tudine bledos. Misalkan jin ngeweki keris. Kan boleh percaya, yo aku nek keris iki sing ngeweki Gusti Allah upamane niku. Seperti itu. Jadi jin itu pinter, pandai. Lah ora ngono terus bar wiritan langsung ucapane mandi. Wis muni apa mandi. Mbah kula niki badhe ngadepne griya arta dereng ngeten. Sesuk oleh rezeki, oleh tenang.
Nah pikirannya dia, aku ijian bener-bener karo Gusti Allah jan dijabai jan kaya nabi aku jan wis pemantinku tidak umum kaya wali ae. Nah padahal memang sing mlebu jin padahal memang. Dia nggak bisa memilah karena imannya takwanya masih acak-acakan gitu. Gampang gumunan. Lah mongko lek wong sing beriman takwanya kan enggak gampang gumunan nek apa-apa seperti Semar. Semar itu sekitar samar, tak samar enek masalah gede ya tenang, oleh rezeki gede ya ora gumun. Ciri-cirinya orang yang beriman tinggi adalah tenang gitu loh. Jadi nggak gampang demen dilem wong, nggak gampang kui marem oleh harta benda yang banyak. Jadi biasa gitu. Cirinya seperti itu. Nah, seperti tadi untuk meditasi ini kan nanti larinya ke rasa. Jadi kalau kita bicara rasa tok itu nggak bisa buntu. Karena rasa nanti ada kaitannya dengan ini Mbak Lulu. Jadi nggak bisa rasa bagi tiga ini. Itu sekolahan mana yang sekolah formal gitu. Ya, ini kan namanya rohani itu kan harus luas yang di tahun saya. Jadi yang pertama ada tata cara kita mendekati pada Allah dulu. Tata cara kita mendekat kepada Tuhan yang Maha Esa dulu yang kita programnya. Jadi untuk pendekatan jelas membutuhkan rasanya rasa nggak sejati masalah itu. Nah, kemudian kita jeruning alam keramian, silem jeruning alam ning awas lan eling. Neng, tegese meneng, ning pikirannya satu tujuan. Wes ora mikir apa-apa pasrah sumarah-marah Gusti. Mal paling basar pas nalika apa broto pas nalika meditasi kok diucap jabut nyapane karo malaikat kita pasrah monggo. Ya Allah, monggo lek pas niki kula njenengan ngersakne nyawa kula dijabut monggo, pas kula tirakat niki pas kula tapa broto njenengan jabut monggo. Pun pasrah. Jadi pun pasrah sumarah, pun fokus karena sudah ning awas lan eling. Apa yang dimasukkan awas? Awas adalah merupakan bukan awas matanya, bukan awas hatinya, awas dalam memilah dan memilih. Karena yang namanya orang meditasi itu kalau nanti sudah kelasnya tinggi, itu nanti pasti ada berkah, ada kekuatan, ada mukjizat gitu lah. Kalau sering dilakukan, baik 1 jam, 1 hari, 3 hari, 1 tahun, 10 tahun, atau 30 tahun, sering dilakukan, nanti akan mendapatkan sesuatu yang andalan, sesuatu yang aneh gak jalan. Jadi enggak bisa eling. Neng awas, enggak bisa awas. Susah, karena pemberian kekuatan itu dari mana? Kita harus awas. Ini dari setan apa dari Tuhan? Itu loh. Maksudnya awasnya di sini bukan awasnya mata dan awasnya batin loh. Kita harus tahu. Wah, ini pirasati gak bener ini. Ini pirasati Gusti Allah gak mungkin kon ini. Kon ini, wah, set ini enek swara. Kendil. Saiki kuwi dina nyawa wiritan. Neng kono enek kendil utawa enek gendok isine mas-masan. Wis iso jipuk kuwi dadi sugihmu. Terus akhirnya tenang. Bar kula meditasi kula tengguritan ning sorandu kula duduk enten masih tenang. Wah, berarti aku cedhek karo pangeran tenan berarti. Wis jan cedhek karo pangeran. Itu ulo mas mencorong. Nah, dia meyakinkan bahwa meditasinya terkabul. Nah, setelah emas itu dijual, jelet misalkan. Lah ternyata dalam sana neng toko enek barang karo polisi umpama. Lah niku lho. Lah akhirnya malah dicekal polisi. Karena barang yang ada di bumi adalah milik negara. Lah karena dia kan wis ndang iso sugih tuku iki. Ndelala lek paringane jin. Masalah ada. Hanya senang sesaat. Makanya kita harus bisa memilah dan memilih, kita harus mengerti apa yang dimaksud awas dan iling gitu loh. Nah, yang dimaksud iling adalah apa? Bahwa iling kita adalah merupakan orang yang rendah, orang yang tidak punya apa-apa. Kita hanya bisa minta saja. Jadi kalau kita tidak iling nanti, kalau sudah kita patrap semedi, kemudian laku topo brotongi badai andalan, terus sembayangnya andalan, kemudian terus segala sesuatunya amal-amal andalan, akhirnya kan punya kelebihan yang dasar. Kalau punya kelebihan dasar, lah akhirnya malah pengira-mira masing dideli. Sombong, rumangsa pinter, anggere wong direndahne, anggere wong ditantangi, rumangsa dhek agul-agul jagat. Lah niku sing bahaya.
ning awas lan eling bahwa kita itu arep kaya ngopo pinter kaya apa lho. Sugih kaya apa mek grambah kuwi barang silian gitu. Jadi bondo iki ya silian kepinteran bersirso dijabut jeblus. Lah jabut kapan pada saat kita mati. Untuk pas loro. Si nom-nomane pinter wis arep dicipta dadi. Muni sak kecap dadi. Kowe nek kencing manis awake meretel. Wah sok ngelemah ning amben tanggane ngindahi ora gelem bojone kok ngopeni anake gak ndemok. Piye rasane? Endi sing darane wong sing ampuh, endi sing darane wong sing sekti, endi sing darane wong ganteng, endi sing darane wong sugih, endi sing darane wong mulya. Lek wis lakon kaya ngono kuwi. Mana kata-kata sesebut ini apa bener? Hati-hati sih, eling. Aja nganti kebacut awake iki hamba Gusti. Jadi isone pinter mergo diwehi gitu. Kadang-kadang kita lupa, Mbak. Saya sebutkan kita loh ya. Kita tuh saya pun ikut gitu. Saya juga ikut. Kita lupa. Oleh terus jadi cuwi dia ngoten yo kancane kowe iki wong apa kowe. Lah nggih niku. Oleh wong perlu dadi dalang. Terus kula nek tanggal sesasi misal oleh 17 bulan. Cecethuk kaya dalang greh telu. Oh iki batine tapi ne dalangamu pemenang aku. Lah aku sahabat aku. Ora nek tanding. Lah aku banyul selucu. Aku darane dalange yoga wis kabeh patuh karo aku. Penonton lah kon dialang wis tempat beda enggak sedang-sedang. Kowe iki dalang apa utangmu ndrendel. Wis anakmu kocar kacir merendahkan orang lain itu yang bahaya pemirsa. Jadi kalau kita duit kelebihan itu sih bahaya terus malah sombong-sombongnya datang. Mangan kon panggah eling kon panggah awas lan eling. Jadi kalau patrap-patrap semedi sudah dilakukan, insya Allah nanti akan semakin lama sampai semakin mengerti gitu loh. Bisa memilah dan bisa memilih ini benar dan salah dan tetapnya kita di bawahnya sujud mengersane Gusti. Ora sombong, ora gumedhe, ora kumingsun, ngrumangsani awake dhewe hamba Gusti sing ora ndidaya apa-apa. Iso pinter mergo disili. Nyawane menungso akeh paling 150 pol niku. Bar dijabut. Apa kelebihan apa nek wong tuku nyawa, apa sing nyewa nyawa, apa nek sing kontrak nyawa, enggak ada. Pet darane kunture entek mripate baur, mlakune ora jejeg. Kupinge wis budek, beseran pisan. Kuwi cedhek karo kematian. Kuwi tanda-tandane Gusti Allah kuwi arepe kowe jabut nyawa wis duwe alarm. Nggih. Apa tekan sesek, apa kadang geblak-geblak, apa kira-kira dredeg greweli. Jadi sudah ada tanda-tanda. Jadi prabon ning jerone awake dhewe niku jan bener-bener sempurna. Lah awake dhewe ki arep yang wis krasa dhisik lho, Mbak. Senep. Lah. Kita arep kencing saja jadi alarm sama. Kok kudu nguyuh aku. Jadi wis ana alarme lho pemirsa. Ning tubuhe dhewe lho kaya komplit ornamene, elemene lho. Udah komplit. Apalagi elemen yang tidak dapat dilihat oleh mata, lebih komplit lagi gitu loh. Mata, kuping, lambe iki elemen di tenang kabeh. Diuraikan ada elemennya. Ada elemennya. Cuma kita bisa memperdalam apa enggak, mau atau tidak gitu loh. Misalkan mata saja, kalau mata nggih melek terus-terusan dipasang di tenanan. Misalkan belajar ngeleki moto nyawang di marublik. Ngantek misalkan belajar sak menit ngantek sak jam, ngantek 2 jam, ngantek sedina bar kuwi nyawang wujuding srengenge mripat dipasang. Niku mboten mandi lho mripat niku. Nggih. Lah niku lho napa katiasane? Niku mbok dijaluk tulung, Pak, kula nyuwun pangapunten. Mang tingali, Pak. Niki dinten griya kula nek didol ning saged payen mboten mermakjet ngoten lek panjenengane petunjuk Allah niku langsung enten membeli ya. Nggih. Dek roh rumasan roh omah diparani wong terus metung dadi. Wah, omah jenengan mboten dangu badhe payu, Pak. Karena matane iki ditirakati nek jawaban gitu lho. Kuping ya ngono padha wae, lisan ya ngono padha wae. Jadi prabot awake dhewe kabeh sempurna. Lek kita gelem ngopeni cara sawah gelem ngluku, gelem garu, gelem mubuk, bakal subur. Apa kuping apa mripat apa meluk apa cangep, subur tenan kuwi. Nggih. Lah anane iki menggak Allah mergo ora diopeni niku wae. Dijarne kebonane mboten diurusi sukute ngruya matuk loa tengahke sobono ulo teng klausul. Iki malah sing engko ora enek ngono kuwi. Nah, di situlah kita mencari pengalaman secara bersama-sama bagaimana kita hidup di dunia ini agar kita tidak hanya menjadi orang-orangan gitu loh. Okay.
Jadi untuk mempelajari rasa itu memang luas sekali. Kalau hanya 1 atau 3 jam saja masih kurang. Sehingga yang saya aturkan hanya poin dan intinya. Nanti kapan kita bikin lagi untuk kelanjutan daripada rasa. Rasa itu kalau ditinggalkan lagi adalah berdekatan dengan karep. Jadi rasa dekat dengan karep. Tapi karep dengan rasa berbeda. Lek rasa belum di karep, lek karep mesti ono rasane gitu loh. Tapi gandeng itu. Contohnya gini. Dulu saya tidur antaranya jam 1 malam itu bangun lagi itu. Terus kok punya perasaan ingin tirakat melaku. Padahal saya tidak punya uang. Saya masih ikut Mbak Yu saya. Bangun dari tidur, saya buka lemari yang ada hanya sabun gip, odol, dan sikap. Kemudian di tas Mbak Yu saya itu ada sekitar 13.000 rupiah. Hanya 13.000 rupiah. Kemudian saya ambil gitu. Nah, kemudian saya berjalan dari terminal menuju ke Nganjuk. Setelah di terminal Nganjuk, saya berjalan rencana ingin ke Solo. Entah nanti Solo bagian mana saya tidak tahu. Dari pagi jam 5 atau jam 6 saya berangkat sampai Nganjuk sekitar jam 7 lebih. Jam 7 lebih saya berjalan. Arahnya ke barat, terus ke barat, pokok ke barat. Arah barat itu, perasaan saya itu. Ternyata itu saya menjadi bingung. Sampai ke desa-desa, sampai ke pelosok, sampai ke sawah, orang nanam brambang dan sebagainya. Kemudian sekitar jam 3 sore itu belum menemukan titik jalur ke Jawa Tengah atau ke Solo. Ada sebuah perbulakan atau antar desa kan ada bulak. Di situ ada rumah kecil. Saya 1 hari belum makan itu pemirsa. Kemudian saya berteduh di empernya orang itu. Orang itu akhirnya memasak. Seng goreng brambang, tempe dan sebagainya. Masalah. Pikiran saya kalau tirakat itu kalau minta tidak boleh. Tapi dikasih itu boleh gitu. Rumusnya gitu. Jadi kalau tirakat lelaku, lek nyawarung ndak ento gitu, ndak boleh. Tapi kalau di perjalanan atau di terminal atau di rumahnya orang dikasih makan itu boleh dimakan gitu loh. Oleh mangan lek diwehi. Setelah hujan deras saya berteduh di emper suruh masuk sambil ngobrol-ngobrol. Saya juga tidak menceritakan kalau saya tirakat rasa gitu loh. Itu kan tirakat rasa itu. Tirakat pelaku, tirakat rasa. Kemudian suaminya dipanggil, "Kang, ini tak omongi." Akhirnya kepawon. Berapa detik atau berapa menit, berapa jam lah itu. Kemudian bapaknya kembali ke ruang tamu. Pada saat itu saya berjagungan dengan anaknya. Setelah bapaknya di ruang tamu, ganti anaknya dipanggil sama ibunya. Mbok, Rene loh. Akhirnya hanya datang ke pawon lagi, makan itu. Nah pikiran saya ya, kok nggak dikasih makan saya. Padahal kan ya saya masaknya juga tahu. Hujannya mendung putih itu, jadi lama perjalanan hujan itu lama. Terus kemudian tiba-tiba ibunya itu bilang, kamu duluan ke sawah, ini sudah mulai reda, itu padi yang ditanam itu kamu kumpulkan. Terus suaminya di belakang, kita berangkat sekarang karena besok sudah pindah ke lahan lain. Terus masnya gimana mas? Sampai ini terus melakukan atau meneruskan perjalanan lagi apa berteduh di emperan situ atau di teras itu? Wah saya Pak berjalan terus saja Bu, meneruskan perjalanan saya kan masih jauh. Oh iya ya Pak, saya keluar dari rumah itu juga batin. Jenenge wong kok ya iso to wong
Wong wis nek wong itu kan rumahnya kecil kan, ini kan gede, ini tempat untuk jagungan. Di sini sudah pawon pemirsa. Jadi bila mau ngincik saja tahu itu, goreng apa-apa tahu. Karena rumahnya kecil itu. Kok ya yang dipanggil anaknya suruh makan, kemudian dipanggil lagi suaminya suruh makan. Setelah makan semua anak-anak sudah makan, terus kemudian saya diusir, terus dia ke sawah, saya disuruh keluar rumah itu. Itulah pemirsa. Sehingga namanya berpuasa dalam toko laku. Jadi itu mungkin karepe sing urip. Ngger panganane nek teng griya kula kan sapa-sapa moro nggih kula mangan kecane iki. Ono. Mangan sak los-losmu. Pokoke enak ngono lerene kon mangan apa ngoten. Tapi kok yo kebangetan men kok yo ora dingoni. Padahal saya satu hari penuh itu juga tidak makan gitu loh. Jenenge wong sak omah makan kok dayoe ora dikon mangan niku kan ya aneh ta niku. Tapi kita enggak boleh ngersulo. Awake dhewe ora oleh pegel karena ada iki laku itu karepe sing kuwasa kudu kon ngono. Kowe sabar apa ora, kowe muring-muring apa enggak ngono lho. Jadi lek kita enggak sadar dengan eling, otomatis itu kemudian berenang. Tapi kita tidak boleh karena kita pada saat itu ngelakoni laku rasa. Apa yang dimaksud laku rasa? Pada saat malam saya itu dari jam 8 tidur, jam 1 bangun, saya mendapat perasa seperti saya diperintah untuk berjalan. Kowe sesuk melaku, sak paran-paran gitu. Saya milih ke daerah Solo itu. Pikiran saya senang ke Solo saja. Karena sana banyak petilasan, banyak seniman, sejarah kerajaan banyak. Saya milih ke Solo. Saya ke Solo apa ke Mojokerto? Oh, ke Solo saja. Akhirnya saya naik dari Kediri naik bis turun di Nganjuk, setelah di Nganjuk saya langsung jalan sampai Solo itu rencananya gitu. Tapi satu hari hanya mumpung-mumpung di wilayah Nganjuk, Kerjoso, daerah pokoknya daerah Kerjoso gitu. Hanya mumpung-mumpung tidak menemukan jalur itu seperti kebingungan pemirsa. Akhirnya pada saat saya kebingungan saya jalan di rumahnya tadi ya, di rumahnya orang yang mau pesawat tadi ya, itu saya jalan arahnya ngidul ke selatan. Sekitar ada 2 kilo dia berjalan. Itu hujan turun lagi. Beres gitu. Terus ada mobil kol gundul nyalip saya. Mas, tindak pundi? Kalau bingung tekan ini kok. Nanti ya yang Solo jalurnya rencana kalau badhe ke Jawa Tengah. Lho kok tak mriki? Lha niku ngarah ngidul. Anu Solo lha menika to Pak, kebalik jenengan niku. Lah napa jenengan kula terminal padha bis teng terminal. Lha nggih Pak, nggih kula tak terminal mawon. Terus digandeng diantar ke terminal gitu loh. Setelah di terminal saya bingung. Wong niatku mau mlaku ora numpak kol kok. Niatku mau mlaku kok malah numpak bis yang Solo. Akhirnya saya ada panggilan batin lagi, kamu pulang hari ini. Nah, pertanyaan saya dalam hati loh, pulang numpak apa? Wong duit itu karep 7.000 gitu loh. Kita apa cukup. Gitu. Terus kemudian pada saat itu sekitar jam 5 saya senden itu bingung saya mikir. Akhirnya sampai sholat maghrib saya sholat di emperan terminal itu sampai jam 6 saya masih bingung karena kol sudah tidak ada pemirsa, sudah tidak kendaraan belas itu. Apa yang saya makan? Terus, akhirnya berhubung perut sudah perih kemudian haus. Saya memutuskan untuk makan. Ini kalau makan sudah boleh karena satu hari kan saya tidak makan. Saya bawa warung makan. Langsung saya tunjukkan, Bu, saya ada uang 7.000, yang 5.000 untuk apa itu nasinya, yang 2.000 untuk es tehnya ya Bu. Boleh, Bu? Oh boleh Pak, boleh. Dikasih itu. Nggak usah banyak-banyak Bu nasinya. Setelah itu saya diam aja di terminal. Gimana ya nanti saya ini. Saya ke Solo, saya pulang. Perasaan saya bingung. Saya kenceng pulang. Saya harus pulang ini. Karena gagal total. Oh saya itu rencana ke Solo kok jadi ke terminal. Itu saya batal ini. Nah, tiba-tiba ada call itu. Itu. Mas, jangan kemana? Saya mau pulang ke Kediri Mas. Ini Nganjuk terakhir Mas. Setelah ini tidak ada. Ini kan jam 7. Nanti jam 8 sudah tidak ada mobil di sini, tidak ada land, tidak ada tol. Tapi saya tidak punya uang Mas. Saya ambil tas, saya kasih odol 1, sapu gip 1, sikat 1. Tapi odolnya besar, pemirsa besar tuh. Saya tunjukkan Mas, saya hanya punya
barang ini, lek sampean gelem, aku tak numpak oleh sampean, aku terno nang Kediri. Lek sampean ndak gelem, ya wis aku tak nek kene sesuk tak mlaku ae nang Kediri. Dia malah gumun. Lho siapa tuh pas mlaku Mas? Apa gak lepoh? Saya tutup. Dalam, yang penting ini sampean mau apa tidak? Ya Mas, boleh. Masuk kan. Sudah penuh kalau nyata tadi, Mas. Kan ini kota kan juga itu, sudah penuh kembali ke terminal. Rencananya kan ke Kediri dan naik ke sana. Tiba-tiba di terminal Kediri saya bingung, bagaimana di terminal Kediri nanti saya pulang ke rumah saya gitu loh. Di terminal kan masih jauh rumah saya itu. Terus ternyata saya turun dari terminal, ada teman lagi saya, juga supir lain. Loh Pak Bin, temu di Badhe Wangsul. Loh bareng kali kula mawon. Jadi kula diantarkan sampai di depan rumah pemirsa itu. Itulah rasa, keaneh itu loh. Kok bisa sampai rumah? Saya nggak bawa uang loh. Itulah rasa. Jadi perjalanan kaki kita seperti ditunjukkan, seperti kita itu ada yang mengatur pemirsa. Seperti itu terus saya lakukan. Karena saya belajar rasa. Itu namanya laku rasa. Tapi kuncinya tidak boleh goro, tidak boleh ngapusi, harus jujur kuncinya. Pernah terjadi, saya di rumah saya dulu di Cakarwesi atau Saren, Kota Kediri. Nah, saya di sekitar di Kandak. Nah itu saya ke warung, makan gedang goreng 2, nasinya 1 piring. Setelah itu saya bayar nasinya saja, gedang gorengnya lupa. Setelah ada 3 kilo ke 5 kilo, saya teringat itu. Loh, gedang gorengnya orang tak bayar, saya balik Pak. Jadi upama orang balik, bakule pun lali nih Bu. Balik, ngapunten Bu, gedang goreng wow dari kula bayar kalih Bu, ngapunten. Masalah Pak Duki pun tiba, kula pun Duki belabak jegri. Oh alah Mas, orang sawai orang popo gedang goreng ya. Dan sing bakule malah pun ikhlas loh Pak. Tapi kita kan nggak boleh gitu loh. Walaupun hanya gedang goreng 2, itu namanya kan menipu. Namanya tidak jujur gitu loh. Makanya namanya sekolah rasa iki dasarnya mikir kesucian dari kejujuran. Dari sekolah rasa terus atine nggak jujur, mboten saged lulus niku lihat. Maka dasarnya bangga suci ning ati gitu loh. Nah, terus akhirnya setelah saya tingkatkan lagi, itu kan rasa laku. Ada deh rasa pangrasa yang digerakkan di dalam batin. Ada lagi misalkan kita meditasi atau semedi itu kan sinau rasa ini lek enggak kan ditarik ini. Iya. Nah kalau sinau rasa kan nggak boleh. Namanya sinau rasa didol nih kok. Dipasrah, dilepaskan semuanya atas kebutuhan kita, tidak boleh kita mengatur kok. Jadi ya terlalu ya sirah rasa ini sampai ini. Jadi saya natap tembok, natap pester, lantai ya saya biarkan saja. Terus, jadi belajar menyerahkan diri gitu maksud saya. Menyerahkan diri, pasrah. Rogo ini dipasrahkan bersama dengan jiwanya, raga dan jiwa dipasrahkan kepada Tuhan. Pasrah sumarah, mering Gusti. Jadi sampai nggak teratur nih gue, main jungkel ini berapa jam, kadang ini setengah jam, lagi duduk lagi. Terus gitu. Itu belajar sinau rasa. Kalau rasa nanti sering dipasani, rasa sering diterapkan, dipatrapi, itu nanti akan menciptakan daya energi yang dahsyat. Walaupun awake dhewe niku rumasane wis nglakoni akeh kok aku kok pandang ora mati. Sebenarnya ada kemanjuran nanti. Tapi kita tidak bisa merasakan itu pemirsa. Jadi keampunan kadang-kadang sama Allah sama Tuhan tidak ditujukan kepada kita loh. Nah, betul itu. Jadi kita tirakat, kita puasa, kita bertapa, kadang kita nggak roh. Aku lek topok lu dia sih, kok pandang nggak iso mandi, nggak iso manjur. Tapi Anda akan ditujukan nanti. Contoh gini, saya prihatin kan seperti kayak nggak kayak konco-konco pilih semua lain, mau manjur gini-gini. Saya kok nggak manjur ya. Padahal aku bukan cacar akal, aku lebih gede, lebih banter kok gak kaya bocah puyi iso ngene, iso nyulak godhong dadi dhuwit ngene. Aku kok gak iso dhewe ya. Apa sing tak iso ni? Kira-kira aku nglakoni nek yo ngene ora. Aku ki ngoten bingung lho kene. Olah aku ndak wong anune susahe kok, hasilnya kok gak enek. Mesti kula kan Rasulullah niku. Ternyata kalau kita bisa meramal,
kita bisa prediksi, tetap ada, cuma nggak ditunjukkan secara langsung gitu loh. Suruh kasetnya nggak dibacok rata cet, nggak ngono gitu loh. Teko apabila kita butuh gitu loh. Contoh gini, pada saat saya masih menjadi dalang, saya mendapat calangan di daerah Medali, di Berjati. Itu tenanan nih, buat ngapus-hapus nih. Saya laku 15 juta pada tahun 96 Mas. Jadi dalang-dalang isi 3,5 ribu, saya sudah kuat 15 juta, 17 juta. Nah, saya akan di DP gitu loh. Pak Fitro nanti saya datang ke rumah saya, akan saya antar ke rumahnya kakang saya, kan jalannya adik. Nggih kalau sun ke Panjer Pak Fitro. Oh nggih Pak, nggih. Jam pinten ya? Tadi nggih jam 6:30 ya jam 6 tebar maghrib Pak Fitro. Nggih, lajeng kula mikir lek dhuwit kula nyater kol. Mergo kula mboten duwe kol Pak. Nggih. Kira tok patos dalan jajan nggawa motor elek, motor kula kan drapo jalan motor niku. Nggih. Karep kula kan isi yo kula nyater kol. Kalau budak teng mriyane niku wau, tasih tekan dalan niku mawon, pun sing di omah pun lempok. Masalah Pak Bin, kok ya sampean apa sebenarnya apa Mas? Iki mang mantene tukaran karo bapak. Lha nyapa? Lek ditanggapne mayang karo minggat. Mantene ora demen karo wayang. Njaluk dangdut, lek panggah nanggap wayang, mantene bubar minggat, gak dadi manten. Akhirnya terpaksa wayangnya digagalkan. Nah pengertian nama Pak Fitro, saya tak terima kakang. Kalau sampai mudi sampai jaluk perugian. Lek si jaluk aku gak benar kakangku, tarik aku golek ini sampean. Enggak mas wis bene. Lek kono gak wayangan ya ora apa-apa. Wis aku tak bali wae. Ya kula nggih mboten denda niku. Wong kita sinau rasa suwi kok gawe gelane tiyang kan mboten benar. Ya kula mawon sing ngalah, awake sing ngalah. Ya kula pangsul pulang dari Berjati menuju ke jalur Kediri Blitar. Akan saya pulang rumah saya di Kediri. Setelah dari timur ke barat kan ada kuburan di situ, pertigaan. Di situ sudah ada pemuda, ada 20 yang 25 pemirsa. Pemuda bawa batu, bawa botol minuman keras dan bawa pentung itu pemirsa. Ya mobil dihadang. Mandek, berhenti. Akhirnya supir kula ngewel-ngewelnya tadi. Ketakutan Mas. Iya ketakutan. Lu preman sekarang mendem kayak ambune mensen kontol loh Mas. Jadi kita takut Mas itu. Pikiran saya nanti pasti mati ini. Karena saya tidak bawa uang kan si rampok tidak percaya toh lah komunitas. Kalau orang gue duit kan tidak mungkin. Karena saya tidak bawa uang itu Pak pemirsa. Karena saya sudah meyakinkan nanti dapat uang gitu loh. Jadi juga sama pasti bensin. Supir juga gue duit. Akhirnya diketok-ketok itu pintu saya buka, saya hanya bilang, ada apa Mas? Terus rampoknya masuk ke kaca itu dilung nyawang saya, nyawang istri saya, nyawang sopir, dilung. Ada apa Mas? Anu Pak, aku nyuruh duit, tagi mendem, tagi tuku tabel. Saya ingat kepada apa yang saya pelajari. Wah, aku tak melakoni. Jadi saya tidak membaca mantra, Mirsa. Karena keadaan panik itu kita nggak bisa baca apa-apa. Kita hanya ingat saya pernah gini. Masa toh aku bakal sengsara, bakal ini. Akhirnya hanya mengingat saja itu. Terus tiba-tiba saya tanya, berapa saya minta Mas? Banyak aku nggak punya. Kalau nyuwun 5.000 saja. Saya hanya minta 5.000. 5.000 rupiah kok juta. 5.000 rupiah Mas. Kayak aneh. Orang pakai selawe uang, ya lo kok 5.000 rupiah, jadi tak turut cawe 10, per 10, jadi jibuni duit sopir 10. Iya Mas, duitnya tempelan batu, pelaknya kan kelet, kalau pinget tentang, kelet tentang. So, mikir, ben bablas ini bapak ini. Seperti itu pemirsa, seperti itu. Jadi ilmunya Tuhan itu memang kita sulit menunjukkan. Tapi pada saat kita nanti ada masalah kita penting akan turun itu. Yang saya ucapkan ini tidak karangan, tidak penipuan, murni asli, sah tenan. Benar-benar terjadi. Benar-benar terjadi gitu loh. Saya pun sampai sekarang juga aneh. Wong preman sak mono kan golek tabel kok 10.000. Nggih. Tukane canggih ya ora cukup didompo selawe pemirsa. Karena memang keanehan itu selalu ada gitu. Jadi rasa seperti itu apabila kita pelajari terus-menerus maka akan menunjukkan perjalanan aura atau energi. Jadi seperti barang berputar
Iya. Kalau berputar 1000 putar cepat maka akan menciptakan energi panas nanti pemirsa. Gitu loh. Ada kisah di Amerika tidak salah, ada hewan yaitu dari serangga, tawon. Ning benua Amerika tawon koyo mendung miliatan tawon. Berputar-putar tawon. Sampai berjalan di atas hutan. Hutan sing ijo royo-royo diubengi tawon sing muyer kobong alase. Koyo kekuatane, Pak. Kan berputar-putar tadi. Nggih. Jadi sesuatu apa alat atau benda apa diputari orang itu nanti akan menciptakan kekuatan yang dahsyat. Wis topor gilingan tebuhe, dingenekne kan ada gilingane malah panas, Pak. Nggih, panas. Malah panas, itu panas gilingane gitu, diunyerne gitu. Seperti rasa juga demikian, kalau kita berputar-putar, kita akan menerima dengan kekuatan energi yang handal.